Gue nggak expect banget ternyata ada orang yang emang Ada tau. sebegitunya anjir. Wow. Ada kayak gitu. Untung temanku nggak ya. Temanku kayak gitu nggak aku temenin sih kayak. Iya, sama. Ibu. Terus iya aku punya temen yang postingan story SW-nya member-member JKT gitu. Ada. Selamat pagi istriku gitu. Ada. Kamu punya temen gak sih yang larinya kayak Naruto begitu? Karena mungkin karya seni yang baik adalah karya yang merespon sekitar dan pada akhirnya dilempar untuk direspon oleh sekitar. Ketemu lagi bersama dengan Rani Dan Intan di podcast Ruang Meeting. Oke Ran, hari ini kita kedatangan salah satu pemenang dari lomba yang diadain sama Lugu Production. Yaitu lombanya tentang naskah. Oh, Ya. jadi tentang kayak perlombaan siapa nih naskah terbaik yang bisa dipilih. Nah, Iya. Kak, aku mau tahu dong, Apa? ini naskahnya itu tuh nanti buat jadi film atau buat jadi serial atau buat jadi sinetron gitu sih, Kak? Kita saat ini lagi cari-cari untuk produsernya. Jadi kalau misalkan memang memungkinkan akan kita tayangkan, bisa jadi film juga, bisa jadi serial juga, bisa jadi mini series juga. Gila, Jadi gila. tunggu aja apakah bisa jadi film atau jadi series atau mini series. Oke. Jadi ini sebenarnya pemenangnya ya, Kak? Iya, Berarti yang pemenangnya. memang naskah terbaik ya. Iya, kita tuh sampai kemarin ada di 200 peserta yang mengikuti lombanya. Wow, banyak banget. Iya. Ya. Ini berarti benar-benar orang keren banget ya, guys. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kan kita banyak ngundang para influencer, terus juga kita juga ada pemilik dari Indodax juga. Nah, kali ini di dunia kreatif. Jadi kayak gak semua tentang influencer dan juga per-CEO-an ya. Karena ini benar-benar beda banget dan mungkin kita bisa panggil kali ya orangnya. Kita langsung aja ke Kak Aldi. Wih. Halo Kak. Halo Kaldi. Kaldi gimana nih perjalanannya ke sini? Nggak macet sih karena kan juga deket ya. Aku di Matraman. Oh, di Matraman. Jakpus. Deket ya Matraman. Sebenarnya lumayan jauh sih. Iya. Enggak jauh banget sih. Oh, Masih jauh lah banget. deket lah. berapa lama oke. tuh, Kak? Jarak Ya, apa namanya? 30 menit lebih sih. Oh, 30 Nggak nyampe menit sejam. lebih. Oh. Oh, berarti lagi nggak macet. Iya lagi nggak macet tadi Oh, jalan. syukur lah ya lagi nggak macet. Tapi kemungkinan nanti pas pulang pasti macet sih. Betul. Enggak sih. Oke, Kaldi. Kaldi tuh sebenarnya asalnya dari mana sih, Kak? Aku asal dari mana? Kalau dari keluarga tuh sukunya Minang sebenarnya. Iya. Minang. Cuman dari lahir aku besar di Jakarta. Karena yang merantau tuh nenek ngerantau. Jadi ibu udah lahir udah di Jakarta udah. Oh, berarti sering pulang kampung nggak tuh Kak? Enggak, karena neneknya di Jakarta juga kan almarhum sih dulu. Cuman dari dulu dia di Jakarta jadi paling mungkin waktu aku pulang kampung ikut nenek misalnya mau ziarah, mau ketemu saudara. Oh, I oke. see. Berarti pas kakak ke kampung ini, kakak pernah nggak sih nyobain makanan-makanan yang memang khas Padang? Nyobain. Makanan cemilan kah atau makanan beratnya kah? Makanan berat, makanan cemilan, Cemilan, dua-duanya. Iya, karena Favoritnya apa tuh, Kak? rendang sih. Tidak lain dan tidak bukan Iya. ya. Memang ciri khas Padang. Karena ya apa ya, nenek tuh sering banget masak rendang gitu loh. Setiap hajat apa aja masak rendang lah, kayak lebaran, Idul Adha dan lain-lain. Pokoknya rendang lah bikinnya. Oke. Wow. Karena Kak Aldi suka makan cemilan-cemilan khas Padang juga, kita punya nih yang memang kita sediakan di setiap podcast kita. Wah. Kira-kira bisa tebak nggak sih Kak? Apa ya? Apa ya? Ayo. Nanti Nggak menang lagi ketebak. nih. Sebenarnya ini lebih kayak ke cemilan sih. Cemilan, Kayak, ya? Iya, cemilan. Ayo, apa Ayo. ayo? Nah, Tahu nggak? Ini apa nih? Ini apa ya namanya ya? Aduh. Aku nggak tahu.
Mungkin nggak tahu mungkin ya. karena emang udah terlalu lama di Jakarta ya. Iya. Kak? Iya. Oh, Tapi aku pernah nyobain ini ketan kan. Iya itu ketan. Iya, ini Tapi ketan namanya tape. aku lupa. Ini Oh, iya. namanya apa ayo Kak? Ayo betul dikit lagi, ya, dikit lagi. Tapai apa ya? Tapai lama. Lamang tapai ya, aku lupa. Iya, cobain aja ya Kak, cobain. Cobain ya. Boleh. Iya boleh cobain. Ini daun pisangnya jangan dimakan ya Kak. Iya. Nanti Aku dikira lupa. sushi lagi Aku ya. lupa namanya. Lampa. Kok lampa ya? Kok tadi lamang? Lamang tapai. Lamang Lamang tapai. Gini ya kalau nggak salah ya. Iya, Aku lupa iya. lagi. Gimana cara makannya Kak? Biar kita diginiin. tahu. Oh. Maaf ya KW aku Padangnya sebenarnya. It's okay. Iya, Cobain ya. makan. Iya cobain. Enak. Coba tisu dong guys. Tisu. Thank you. Oke, gimana Kak rasanya Kak? Enak sih. Apakah seperti Padang rasanya? Seperti Padang. Seperti Minang? Nenek pernah bikin ini nggak? Pernah. Oke. Pasti lebih enak buatan nenek ya? Benar. Ya Oh. pasti. Waktu apa ya? Waktu jadi tanteku pernikahan kan. Terus pas lamaran, udah tuh rumah jadi kayak restoran Padang. Makanan Semua menu ada, iya ada. Oke. Terus isi rumah tuh jadi berubah dapur semua gitu Iya. ya? Pernah kan makan Padang yang piring numpuk-numpuk Iya. gitu kan? Iya itu rumah aku jadi kayak gitu. Oh. Rumah nenek. Kayak rumah makan Padang ya. Oke, back to topic. Sebelum ikutin lomba naskah ini Kak tahu dari mana sih Kak lomba naskahnya? Jadi aku lagi scroll Instagram, terus lihat ada kompetisi buat sinopsis kan. Ya udah aku ikutan. Jadi dari Instagram sih aku. Oh. Dari Instagram yang akhirnya ngebuat kakak kayak wah ini kayaknya kesempatan bagus nih bagi gue. Ini kira-kira tuh kayak gimana kak akhirnya berniat untuk ikut dan jadinya sebenarnya expect gak sih kakak tuh bakal jadi pemenang dalam kontes ini? Kenapa ikut? Jadi kan ya aku punya apa ya namanya? Kayak tabungan premi sinopsis gitulah. Bahkan mungkin ada yang udah jadi kreatif deck. Jadi kayak emang aku simpen-simpan jadi buat kalau lagi ketemu peluang nih kayak gini kan aku lagi scroll iseng ada postingan Lugu Production bikin kompetisi buat naskah mini series. Terus ya udah aku lihat lagi bang kreatifku terus aku lihat apa ya yang cocok buat Lugu terus aku kepikiran naskah yang ini kayaknya cocok deh. Premisnya sinopsisnya aku submit. Terus kalau ekspektasi buat juara belum ya karena kan waktu itu masih submit yang premis sinopsis kalau nggak salah. Nah aku submit tuh karena emang idenya aku udah punya dari awal. Aku submit dan ya udah nyobain aja gitu, nggak expect juga. Iya. Coba-coba ya Iya. berarti I see. Iseng-iseng berhadiah ya? Iya, sebenarnya aku mikir gitu kayak cocok nih yang sinopsis ini kayaknya buat ajang ini buat kompetisi ini. Udah aku submit dan pas tahu kepilih sebagai 10 besar, Yes. besoknya baru aku nulis naskahnya. Itu ngebut banget ya kak. Itu berapa hari tuh nulis naskah kayak gitu? Dari pengumuman sampai closing submit berapa ya seminggu ada nggak sih? Seminggu ya, Seminggu. betul. Seminggu. Iya segitulah. Oh. Seminggu kurang aku. Oh seminggu 6 hari. Iya. Oh. Selama nulis naskah itu pernah stuck gak sih Kak buat idenya? Enggak, kalau stuck sih enggak. Karena aku tipe yang kalau ngerjain sesuatu tuh kumpulin niat dulu. Jadi aku nggak bisa setengah-setengah gitu kan. Jadi kayak mending ntar ngerjainnya gitu kalau belum niat. Jadi kayak udah niatnya udah ada moodnya, terus udah punya bahan-bahan materi dan riset juga, baru udah aku kerjain. Jadi sampai beres, udah beres aku tutup. Besok baru aku lihat lagi revisi. I see. Aku gitu. Terus sambil minum ya. Iya, boleh. Seret ya. Seret apa lengket nih? Kalau mau nambah minum lagi nggak apa-apa nanti bilang aja Sama ya. masih banyak. Mau minum apa ya? Mau yang berwarna atau yang bening-bening ya kan? Air putih aja. Air putih aja. Sehat ya guys. Tapi ya kak, selama kakak menyusun naskah ini mungkin ada kesibukan lainnya kah? Atau emang kayak ya udah gue fokusin aja nih untuk nulis naskah di selama semingguan itu?
Ada sih. Jadi makanya aku selang-seling juga, jadi kayak aku beresin dulu yang ini, ntar baru aku tinggal yang lain dulu. Oh. Kenapa aku tinggalin dulu karena mungkin kalau habis nulis pertama kali pasti ngerasanya udah aman-aman aja. Cuman ya udah aku tinggal, besok aku baca lagi baru ngerasa apaan sih nih gitu. Baru revisi. Gitu lah. Iya ya. Oke, kalau nggak salah nih cerita kakak tentang perwibuan ya. Iya. Nah itu tuh dari kakaknya yang wibu atau memang terinspirasi dari teman kakak atau gimana nih Iya Kak? tuh. Aku penasaran banget jujur Li dari tadi itu. Iya. Kalau wibu ya aku juga suka anime juga sih sebenarnya, suka anime Jepangan. I see. Cuman kan ya aku dari relate aja dari sekitarku ya teman-temanku. Aku punya teman yang emang yang wibu banget juga, yang suka aja Jepangan sampai kursus Jepang gitu loh, kayak kursus bahasa Jepang ya maksudnya. Tapi Gila, Jepang banget lah. teman kakak itu bukan yang meluk bonekanya itu kan, yang ada di cerita kakak kan? Enggak sih. Bukan. Untungnya dia nggak separah itu. Tapi itu jujur itu lucu banget sih, Iya. scene lucu banget itu yang kayak gue nggak expect banget ternyata ada orang yang emang Ada tau. sebegitunya Ada. anjir. Wow. Ada kayak gitu. Untung temanku nggak ya. Temanku kayak gitu nggak aku temenin sih. Kayak, sama aneh. Itu anehnya udah Kayak berlebihan. aneh banget ya. Anehnya udah berlebihan. Kayak kalau bisa dinikahin tuh bantal kan. Iya, ada yang kayak begitu ya. Dari ya mungkin dari sekitarku, terus dari based on internet juga kan banyak yang kayak gitu yang aku tahu. Terus ya udah jadinya aku keinspirasi dari situ. Terus aku ngebayangin temanku juga ada beberapa yang pengen punya pacar misalnya, tapi susah, bingung deketin dari mana. Ya udah akhirnya aku jadiin ya gimana kalau wibu introvert yang emang kelakuannya saking introvertnya, freak, awkward dan lain-lain, kayak mau punya pacar tuh gimana sih caranya? Udah gitu ekspektasi pacarnya tinggi juga gitu ya, yang cantik kayak mirip anime. iya mirip anime atau enggak mirip idol di Jepangan gitu kan, kayak JKT dan lain-lain gitu. Kayak udah dia susah gitu, terus lebih tinggi lagi ekspektasi kayak ya nggak Dia mungkin. terlalu banyak maunya. Iya kayak gitu. Terlalu picky gak sih biasanya? Ya karena tadi karena nggak hidup di realita aja kayaknya. Ngeliat cewek-cewek anime yang cakep-cakep menurut dia. Jadi ya, ekspektasi ke cewek juga tinggi banget. Banyak ya yang kayak gitu. Banyak. Wow. Oke, perbandingan dari 10 orang itu bandingnya berapa tuh? Misalnya. Adalah 2 kayak gitu mah. 2 orang wah. Emang nggak ada yang punya temen wibu kayak gitu ya? Ada sih, di sini ada. Yang Iya, ada. That's why. punya kan? Ada. That's why. Yang anime banget. Iya Ada yang suka wibu. Terus iya, aku punya temen yang postingan story SW-nya member-member JKT gitu. Ada. Kita Selamat ada, pagi ada, istriku ada. gitu-gitu. Ada. Kamu punya teman gak sih yang larinya kayak Naruto gitu? Oh, kita ada. Oh, ada. Iya. Yang mana? Dia nanya yang mana. Enggak ada pokoknya. Tapi nggak ada di sini sepertinya. Iya, ada lah gitu. Itu lucu sih. Kakak nih selama menulis nih kira-kira suka nulis, suka dunia kreatif tuh sebenarnya sejak kapan sih? Sejak kapan? Kalau nulis, belajar nulis mungkin SMA ya buat nulis film ya. Tapi kalau suka film udah dari kecil aku udah suka film. Karena mamaku tuh kerja di bioskop dulu. Oh. Bioskop. Jadi dari kecil aku suka udah ikut aja. Oh. Aku termasuk penonton-penonton yang nggak bayar gitu. Waktu Tapi kecil. enak loh. Plus minus ya. Iya, karena kan dulu kerja, film udah mulai, udah aku masuk nonton. Dan ntar udah habis pindah ke teater yang lain. Oh, kirain kamu tuh yang suka ngaku-ngaku loh. Ngaku-ngaku, saya nih sepupunya artis ini. Itu kan ada kan. Enggak. Oh, enggak. Kalau ada premier film gitu berarti suka ikut dong waktu kecil apa gimana? Enggak sih kalau premier, karena kan emang mama cuman kerja di bioskop aja gitu loh. Ya, Oh. paling aku datang kalau lagi ada film-film lagi rame gitu, yang bagus. Atau enggak emang lagi pengen ikut mama kerja aja gitu. Jadi kerjaannya di situ nonton film doang, makanya suka film. Dan pada waktu aku SMA akhirnya memilih buat udahlah cari jurusan aja gitu SMK ketimbang SMA lagi. Terus aku nyari jurusan multimedia di situ. Ya belajarlah videografi, sinematografi gitu-gitu. Film.
Berarti bisa ngedit video juga gitu. Iya bisa, karena kan belajar lah waktu SMK tuh semua harus bisa karena multimedia kan. Oke, berarti kakak ini emang basicnya kalau untuk kuliah di multimedia ya? Kalau kuliah nggak, aku film, Oh film, perfilman. perfilman kuliah. Oke, terus mulai suka nulis dari kapan? SMA aku suka SMA. nulis. SMA. Itu nulisnya memang dari laptop kan terus dijadiin draft, atau memang suka nulis di blog-blog, atau memang suka nulis di Wattpad gitu? Enggak sih, aku nulis di laptop aja. Di laptop Ya, aja. jadi di draft gitu loh. Oke, selain lomba dari Lugu Production, pernah nggak sih ikutan lomba yang lain? Lomba lain pernah, cuman kalau buat lomba naskah ini pertama kali sih aku ikut lomba naskah. Pertama kali. Iya, karena aku juga baru pertama kali, nggak tahu ya, mungkin aku yang kurang main juga atau kurang jauh mungkin, cuman kayak pertama kali lihat sayembara kompetisi naskah gitu loh. Terus kayak makanya ada kompetisi naskah lucu gitu. Lucu Akhirnya ya. aku ikut. Oke. Karena biasanya tuh yang di film, kita ngomongin film, bukannya film fun gitu loh, pitching. Jadi nggak cuma naskah, udah bentuk ada kreatif deck, timeline produksi dan Iya gitu. iya. Berarti emang udah kayak keseluruhannya lah ya waktu itu. Makanya aku tertarik aja, lucu kayak buat naskah doang gitu, kayak cobain, nggak sampai ribet. Iya. Benar-benar. Kalau misalnya nih memang ada kesempatan untuk dijadikan film atau mini series dari naskah yang kakak buat, ekspektasi kakak tuh apa sih buat kedepannya? Aku pengen lihat lancar aja sih filmnya, Lancar seru aja lah. filmnya. Aku pengen lihat gimana sih kalau orang-orang nonton filmnya, ceritanya lucu nggak sih kalau divisualin gitu loh. Apakah hanya di tulisannya aja tapi gitu loh. Aku pengen lihat di visual tuh lucu nggak gitu. Honestly itu lucu banget sih Itu Kak. lucu Apalagi peluk boneka anime itu kayak sambil ngomong bahasa apa? Jepang. Ada soalnya yang kayak gitu. Dakimura namanya kalau nggak salah ya. Dakimura. Iya. Pertanyaan nih, kakak punya nggak boneka itu kak? Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Ini kan nanya kali aja punya. Nggak punya. Tapi kan di dalam naskahnya itu kan ada beberapa emang bahasa Jepang ya ibaratnya. Itu kakak belajar atau memang kayak ya udah gue minta inspirasi dari teman-teman wibu gue? Sebenarnya bahasa Jepang yang aku pakai ya bahasa Jepang yang suka jadi meme gitu loh, yang buat ngeledekin wibu sebenarnya gitu loh, yang kayak yang ike. Bukan itu ya. Ike itu apa? Apa ike? Ya itulah. Ike itu apa? Aku sumpah serius aku nggak ngerti. Ike itu apa sih? Bukan yang inilah yang buat ngeledekin apa sih biasanya wibu-wibu gitu ngomongin kayak watashi gitu loh, buat nyebutin nge-pronounce dirinya gitu loh. Kayak misalnya mungkin di pick ngomongnya ai, dia watashi gitu. Aku. Oke. Gimana sih mengimplementasikan itu dengan kayak watashi apa? Watashi apa sih biasanya ya Kayak watashi udah makan belum gitu ya? Watashi. Iya kayak dicampur-campur gitu, Iya. Iya, watashi aku gitu kayak. Watashi aku. Iya, Kalau kamu watashi tuh aku. apa ya? Kalau kamunya apa? Kamu apa ya? Apa? Oh iya, omae. Omae kasar ya? Kasar. Nata ya. Oh iya, Nata halusnya. Oh. Tahu ya? Iya kelihatan kan? Ketahuan. Ketahuan. Atau mau duduk sini? Kita nimbrung bareng nih. Gue bekerja nih. Oke, nggak bisa guys. Oke, jadi sebenarnya itu berarti hasil dari memes yang udah kakak research ya berarti. Iya, meme yang pernah aku lihat juga sih di Twitter, di Instagram gitu loh. Oh, tapi serius itu lucu banget sih. Aku yang kayak anjir ini dijadiin series ini kocak banget sih. Ya, temen gue ada soalnya dia juga ikut kursus bahasa Jepang gitu. Ya udah karena suka aja. Jadi terus tiba-tiba ngomong Jepang aja dia sendiri. Terus lagi nongkrong kayak. Oh, yang dia doang yang ngerti, yang lain enggak gitu. Tapi dia mengajarkan gitu. Dia artinya ini gitu loh. Suka ngomong gak jadinya sama kakak yang kayak dia misalnya ngomong bahasa Jepang terus habis itu kakak, hah apaan sih lu gitu? Iya. Bingung juga sih. Paling aku nyaut
pakai misalnya aku tahu dari anime misalnya gitu, kata-kata anime. Coba kakak sebagai teman coba kasih tahu temannya kalau kakak tuh nggak ngerti gitu. Coba ngajarkan. Udah deh kok dia tahu pasti. Udah sering. Iya. Selama nulis nih kakak pernah nggak sih kayak ngerasa aduh kayaknya ceritanya kurang bagus ya terus jadi nyerah gitu kan? Oh kalau jadi nyerah sih enggak, cuman tadi karena aku ngerjainnya berat abis dulu, udah aku tinggal, terus nanti aku baca lagi. Karena aku keinspirasi sama Taika Waititi kalau nggak salah dia bilang itu dia nulis film jadi skripnya abis itu dia tinggal sampai 5 tahun berapa tahun, terus ntar dia buka lagi, sebulan ini siapa sih yang nulis? Oh, jangan cerita Dia yang ketik ini ulang. nih, cerita yang SMA atau beberapa tahun yang lalu nih kak, yang dimenangin buat naskah. Kalau naskahnya sih baru, cuman kalau sinopsis premisnya udah lama. Kapan tuh? Kayak perkiraannya tahun berapa kah atau berapa tahun yang lalu? Kayaknya 2 tahun 3 tahun yang lalu deh, pas aku mau wisuda juga. Ya. Oh, berarti selama di Bandung, kamu kan kuliah di Bandung ya? Iya, aku kuliah di Bandung. Itu berarti banyak banget teman wibu dong? Enggak juga sih, teman di Bandung enggak, cuman teman-teman sekolah aku banyak. Teman sekolah. Oke, berarti yang banyak wibu tuh di Bandung, di Minangka atau di sini, Jakarta. Bekasi temanku. Bekasi. Ajak-ajak dong kali teman kita mau berminat ke sana gitu. Banyak Gimana? event ya di Bekasi ya? Iya banyak lah. Oh, event itu kayak Sakura Matsui ya? Cosplay gitu loh. Oh, cosplay. Kakak Iya. pernah ikutan cosplay? Enggak. Oh. Tapi aku pernah datang ke acara gituan. Oh, gimana? Nemenin temanku. Betah nggak? Enggak sih, pengap banget sebenarnya. Maaf ya. Ya gitulah. Karena aku juga demen nonton anime juga sebenarnya. Cuman ya enggak sampai gitu banget sih. Oh, oke. Dari beberapa naskah atau sinopsis yang kakak tulis nih dari awal sampai sekarang, siapa sih yang paling menginspirasi kakak? Buat apa nih? Buat menulis. Buat menulis. Siapa ya menginspirasi ya? Kalau Temen wibu? buat jadi naskah ininya kah? Iya. Iya, Oh, buat di betul. naskah ini. Buat di naskah ini. Mungkin dari awal sih Kak, mungkin diceritain sebenarnya tuh dari sinopsis gue tuh ada ide ini dari siapa, terus nanti terus kan baru bikin naskahnya kan baru-baru ini Oh, kan. iya. Iya, lebih Ya kalau tadi untuk karakter wibunya dari sekitar teman. Terus kenapa aku ngasih bumbu-bumbu fiksi yang lucu-lucu kayak lebih lucu kayak kalau wibu tuh udah wibu indigo gitu loh, udah di introvert temannya sama setan gitu loh. Terus kayak jadi lebih introvert gitu. Kasian ya introvertnya. kayak bakal lebih lucu gitu. Terus aku keinspirasi buat tokoh kakak hantu itu dari dari series Umbrella Academy. Itu jadi ada yang bisa ngelihat arwah abangnya yang udah nggak, ya si Klaus kayak gitu. Jadi lucu aja gitu. Tapi kan kalau ini karakter jadi ganti jadi wibu lah, jadi lebih aneh gitu. Sedangkan kakaknya aku bikin karakternya dia playboy di zaman tahun 2000-an, terus adanya wibu banget, terus pengen punya pacar, minta bantu kakaknya, tapi trik kakaknya ya trik-trik gombal lama gitu loh, yang kayak udah nggak relate sama Gen Z gitu loh. Iya. Oke. Inspirasi dari situ. Oh, itu menarik banget sih. Apalagi kalau misalnya kita jadiin film atau mini series itu menarik banget, jujur. Atau kita jadikan anime. Gimana kak? Lebih menarik dijadikan anime atau jadi film atau mini series? Jadi series sih. Jadi series. Live action ya jadinya. Iya. Oke. Udah pernah dapat penghargaan belum dari lomba-lombanya? Oh, film udah sih pernah. Kalau film. Oh, film udah. Film Iya, udah. buat ya festival grade B, grade C. Karena aku juga main di indie kan, buat film. Ya, dari zaman kuliah, dari zaman SMA juga aku udah sering ikut lomba gitu, pernah SMA juga. Oh, I see. Keren sih. Berarti waktu SMA itu juara berapa tuh Kak kalau misalnya pernah dapat penghargaan gitu? Aku pernah juara 1 film buat Kota Bekasi. Waktu SMA. Bekasi cuma satu Bekasi. Nggak tahu ya, nggak ada sekolahnya apa ya. Maksud aku sekota Bekasi juara 1 aku. I see. Gitu loh. Tapi aku lupa yang ngadain sekolahnya apa. Udah lama banget ya.
Udah lama banget. Itu tuh Iya. emang cuma naskahnya doang atau emang kayak udah jadi bentuk Oh, film. Oh, udah jadi film. Kompetisi film. Oh, I see. Ya dari situ akhirnya kayak udahlah aku kuliah film deh karena ngerasa pernah menang kayak udahlah di sini kali gitu. Nyoba-nyoba akhirnya ke film. Nah, terus pas kakak lihat pengumuman pemenangnya nih. Nah, pengumuman pemenang dari Lugu Production ini kan kakak. Nah, perasaan tuh gimana, Kak? Seneng sih, aku ketawa sih sebenarnya pas lihat menang. Kayak Ketawa karena gimana? nggak ada expect yang harus menang gitu loh kayak karena tadinya awalnya nyoba buat aku lihat scroll Instagram, seru nih kayak lucu gitu, cobalah mumpung ada bahannya, terus kepilih 10 besar sinopsisnya, akhirnya diminta buat bikin naskah kan, baru aku kerjain, udah terus pas lihat menang Ketawa-ketawa. nggak tahu aku lagi iseng lagi buka IG iseng tuh terus menang gitu kayak udah aku ketawa seru gitu seneng. Karena menarik sih. Iya karena emang nggak ada expect kayak harus menang nih atau enggak bakal menang nih, enggak sih kayak udahlah kirim gitu loh aku kayak karena emang seneng juga kan di kreatif jadi kayak mumpung ada wadahnya buat bikin buat ngerjain ya udah aku kerjain tuh. Sekarang kakak kesibukannya ngapain sih sebenarnya? Aku ada di freelance juga buat di kreatif gitu. Jadi kayak emang aku ngambil di penulisan kreatif juga. Kadang aku ngerjain musik video, terus campaign, dokumenter, terus apa ya namanya ya? Digital ads. Sorry lupa. Oh iya. Gitu-gitu sih. Ngambil kayak ya masih nyari-nyari jalan ya yang seru mana gitu. Kayak nyoba-nyoba. Masih ini aja Kak. Pengen idealis gitu. Yes, aku ngerti. Harus jadi filmmaker nih gitu. Belum aja terbentur. Realitanya. Iya. Oke, kesan dan pesan nih untuk Lugu Production dan juga teman-teman yang mungkin nextnya Lugu Production akan ada lomba-lomba lagi gimana Kak? Kesannya tuh sebenarnya aku seneng banget ya pas ngeliat karena itu menarik buat aku kayak jadi wadah buat nyalurin aspirasi kreatif karena ya aku yakin mungkin di luar sana entah penulis skenario, penulis kreatif atau director atau apapun itu di sana luar sana yang berfokus di bidang kreatif lah pasti ya mungkin mereka juga punya catatan gitu loh sinopsis mereka, premis mereka, kreatif deck mereka atau mungkin udah lengkap ya tinggal salurnya kemana-mana gitu loh. Nah, aku yakin sih di luar sana juga pada kayak begitu ya dan dengan adanya kompetisi kayak gini ya jadi wadah juga jadi trigger akhirnya ada kok yang ngadain kompetisi naskah untuk gue punya naskah ya udah gue bisa submit gitu. Iya. Jadi ibaratnya kayak bagi penulis-penulis baru yang emang kayak masih insecure dengan keahlian mereka gitu maksudnya kan coba-coba aja dulu lah peruntungan gitu ya. Jadi ada trigger lah mereka semangat buat nulis gitu loh buat berkarya karena kan mungkin ada yang pengen tapi takut dikemanain ya daripada sia-sia gitu. Tapi kan dengan adanya apresiasi ini ya dengan misalnya dapat 10 besar di kepilih terbaik juga udah mungkin jadi apresiasi gitu untuk beberapa orang. Benar itu sih. Menurut kakak sendiri nih ya sebenarnya industri perfilman atau industri sinetron sekarang atau seri sekarang tuh kayak gimana sih sebenarnya di Indonesia? Aduh berat sebenarnya. Gak apa sebenarnya sharing aja sih. Di aku disclaimer aku filmmaker prematur ya. Baru menetas kecemplung tapi belum jadi. Kemudian gitulah dan ya takut salah juga ngomongnya cuman industri perfilman mungkin udah mulai berkembang sih, udah mulai maju juga, udah banyak film-film yang nggak gitu-gitu aja, udah makin berkembang dan juga udah banyak platform OTT yang kerjasama sama film Indonesia gitu loh, udah jadi kayak original seriesnya mereka udah banyak gitu, jadi kayak dulu mungkin film zaman aku nonton bioskop kecil, film ya udah orang bikin film buat ke bioskop aja, karena sekarang OTT udah banyak gitu loh platformnya, jadi makin banyak wadah juga buat
industrinya, buat pekerja filmnya, buat bikin film. Gitu sih. Udah mulai berkembang sih. Yang kita bisa lakuin mungkin kita support nonton. Oke. Karena waktu kita juga udah terbatas nih ya Kak. Boleh dong kata-kata untuk teman-teman yang mau yang mungkin masih ragu sama karyanya sendiri gitu Kak. Boleh Lihat sini. Oke. Buat teman-teman yang masih ragu sama karyanya, nggak usah ada ekspektasi apapun, mungkin tulus aja bikin karya kalian, tulis. Coba buat sesuatu yang ada dari sekitar kalian aja, karena mungkin karya seni yang baik adalah karya yang merespons sekitar dan pada akhirnya dilempar untuk direspon oleh sekitar. Gitu. Jadi kayak peka aja sama sekitar lingkungan kalian, bikin yang deket-deket sama kalian, gak usah yang jauh-jauh, mungkin bakal lebih mudah sih. Karena paham lah, lebih tulus mungkin nanti pada akhir karyanya. Gitu. Oke. Paling dari kita sih sampai sini dulu kali ya untuk podcastnya. Thank you buat Kak Aldi yang udah datang hari ini jauh-jauh dari mana? Jakarta Pusat. Ya, lumayan jauh lah ya ke sini. Apalagi nanti kan pasti pulangnya bakal macet ya. Iya, paling nongkrong dulu kayaknya. Nongkrong Nggak dulu. mau macet-macetan. Iya, betul. Oh iya, kita nih ada sedikit souvenir buat Kak Aldi. Ya. Thank you. Kita ada jaket dan juga ada topi ya. Semoga bisa bermanfaat ya Kak. Keren nih. Iya, boleh dipakai dulu. Iya. Boleh. Ya. Nah, ya jaketnya mungkin mau dipakai. Boleh. Jaketnya. Oke, mungkin teman-teman yang emang tertarik juga sama jaket yang lagi dipakai sama Kak Aldi, boleh datang ke Instagram kita aja, nanti kita buka PO kok ya. Iya, nanti Enak kok, kita jaketnya bagus. Iya, nanti kita bakal bukain PO-nya juga sih untuk jaket ini. Karena emang lucu banget, guys. Jadi ada 2 warna, yang ini ada warna pink, terus ada warna hitam gitu. Dan juga ada topinya juga, ini warna pink, ini warna hitam gitu. Jadi topinya bagus sih. ya, bagus ya. Nah, nanti kalau misalnya emang teman-teman yang mau, nanti bisa langsung PO aja ke Instagram kita atau mungkin bisa langsung DM aja sih. Nanti kita bakal bukain juga PO-nya. Oke, paling untuk podcast hari ini kita sampai sini dulu. Thank you Kaldi yang udah datang. Oke, kita akhiri. Kita akhiri ya hari ini. Sampai jumpa Di meeting selanjutnya.